Munculnya persoalan terkait status kepemilikan tanah di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah hanya terpicu sebuah informasi yang salah dari beberapa unggahan di media sosial. Pasalnya, sebidang tanah yang berada di depan kantor desa secara sah dan berkekuatan hukum tetap merupakan milik dari Jayuli Mukti yang merupakan sekdes di desa setempat. Hal tersebut dibuktikan dalam sertifikat hak milik atas nama Mukti Dul Latif yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Kabupaten Demak pada tahun 1967 silam, yang kini telah berbalik nama Jayuli Mukti melalui proses jual beli dengan penerima hak turun waris sebelumnya. Tanah itu semula memang benar dari almarhum bapak saya atas nama Mukti Dul Latif, dan saya karena bapak saya meninggal kan ahli warisnya saya, Pak. Akhirnya setelah itu saya urus, Pak, karena sertifikat hilang tahun 2016. Akhirnya saya laporan ke polisi, terus Pak media makan sampai 3 bulan, sehingga akhirnya diterbitkan lagi sertifikat HM nomor 5 pengeluaran tahun 1967. Setelah dibikin setelah lagi dari BPN, akhirnya saya jual lagi ke bapaknya Pak Carik, Pak. Iya, gitu, Pak. Jadi Anda menjual ke bapaknya Pak Sekdes itu sebelumnya tanah itu atas milik bapak saya, Mukti Dul Latif. Sekarang jenengan menjadi ahli waris. Iya, akhirnya saya jual dengan keluarga, Pak. Dibeli adik saya Jatiwarno, bapak Carik. Setelah itu, Pak? Setelah itu terus akhirnya turun lagi atas nama Jayuli Mukti, Pak. Dari akhirnya Pak Sekdes sekarang. Iya, Pak Sekdes sekarang. Terus dengan adanya dibangun itu, kalau menurut Bapak sendiri, apakah sudah sesuai? Nah, menurut saya jelas itu sudah sesuai, Pak, karena punya hak kepemilikan, Pak, itu turun temurun, no. Kalau memang ada masyarakat yang tidak rela, tidak ikhlas, ya silakan gugat ke pengadilan, gitu loh, Pak. Tapi memang secara tahapan-tahapan sudah dilalui semua, Pak, dari awal sampai memang saat ini SHM itu atas nama Pak Sekdes. Sudah, Pak, sudah di tahapan sudah dilalui semua, Pak. Termasuk tahapan apa, Pak? Termasuk ya tahapan untuk jual beli itu kan sudah ada, Pak. Saya jual beli dari Pak Jatiwarno, akhirnya timbul sertifikat baru, muncul nama Jayuli Mukti. Terus bisa ramai seperti ini, kalau menurut Bapak itu karena penyebabnya apa, Pak? Kalau menurut saya, dugaan saya, Pak, bisa ramai seperti ini kan karena, Pak, pihak kepala desa kurang kurang menjelaskan dengan warga. Karena 2016 Pak Lurah dan perangkatnya sudah buka warkah di BPN, Pak, yang disaksikan Pak Bayan Mufid, Pak Lurah, dan saya pribadi untuk ahli waris dengan pengacara saya Pak Pujo Marjoko. Itu buka warkah itu atas nama Mukti Dul Latif dari tahun 53, Pak. Tahun 53 dari Kromo Dajo ke Mukti Dul Latif. Akhirnya terus terbit 1967 muncul sertifikat ini, Pak. Maka dari itu bila mana ada warga yang kurang jelas, biar tanya langsung ke BPN, ya, Pak. Jangan bikin gaduh, gitu, Pak. Pak, sebagai warga mengomentari permasalahan terkait sengketa tanah itu seperti apa, Pak? Saya secara pribadi itu normatif aja. Setahu saya, ya karena itu ada dokumen sah, jadi mungkin secara sertifikat sudah jelas itu kepemilikan Jayuli Mukti. Jadi kalau menanggapi mungkin warga-warga yang lain saat ini bisa dikatakan terprovokasi, itu gimana, Pak? Ya itu kurang penjelasan yang transparan itu menurut ya. Mungkin pasti nanti tahu, Pak, ya sebenarnya seperti apa. Ya itu harusnya kembali kepada pemerintahan desa, harus membuka secara musyawarah atau keterbukaan secara musyawarah di level desa untuk keterbukaan masalah tanah itu. Saat ditemui pada Minggu 6 Februari 2022 di kediamannya yang tak jauh dari kantor desa, Jayuli Mukti menanggapi adanya pengakuan dari Kepala Desa Karangasem tentang tanah tersebut. Jayuli Mukti selaku pemilik tanah yang sah menyarankan agar pemerintah desa lebih baik mengambil langkah hukum yang berlaku saja. Provokatif yang saat ini mungkin membuat Anda tidak nyaman seperti apa?
Kalau saya pribadi itu saya tidak terlalu berpikir yang gimana-gimana. Saya pribadi itu cukup menanggapinya pun dengan dingin. Karena untuk permasalahan tanah yang SEM nomor 5, memang saya sudah kuasakan penuh kepada kuasa hukum. Kalau saya mau menjawab paling cuma sedikit saja, hanya beberapa kalimat. Kalau memang lebih jelasnya ya semua itu sudah saya pasrahkan ke kuasa hukum saya. Artinya dengan santai aja Pak ya? Iya. Ya. Oke. Yang kedua Pak, selama ini yang membuat dasar kuat bahwa tanah tersebut layak untuk diberikan bangunan untuk pribadi Anda apa Pak? Kalau saya pribadi, kenapa saya berani membangun? Ya karena saya punya pegangan. Salah satunya juga hak kepemilikan tanah yang berupa sertifikat SHM ini turun-temurun dari leluhur saya, Mbah Muktidul Latif. Apalagi SHM ini terbit sejak tahun 1967, terus kemudian turun waris dan sekarang beralih nama menjadi nama saya pribadi, Jayajuli Mukti. Itu yang mendasari saya mendirikan bangunan tersebut. SHM itu berarti atas nama Bapak sendiri ya? Iya. Kemudian yang ketiga Pak, ini adanya mungkin apa ya, kurang harmonisnya komunikasi dengan pemerintah desa dan permasalahan ini. Harapan Bapak kepada pihak pemerintah desa dengan masalah ini Pak? Kalau selama ini tuh hubungan saya, komunikasi saya dengan pemerintah desa itu ya kondusif, tidak ada permasalahan apapun. Dalam kinerja kita juga profesional, dalam hal apapun kita profesional. Kadang kan yang menjadi isu kan yang di masyarakat. Memang masyarakat itu kan banyak Pak, ada A sampai F ya. ABC paham, kadang EF-nya susah. Makanya hal-hal semacam itu kadang perlu penjelasan yang lebih terperinci. Nah, menyikapi dengan apa itu konflik yang ada di Desa Karangasem berkaitan dengan tanah yang ada di depan balai desa itu dipermasalahkan. Harapan saya untuk warga Desa Karangasem jangan membuat statement-statement atau opini-opini yang simpang siur. Bila mana ada yang keberatan, itu ada ranah. Kalau memang itu perdata, ya silakan gugat di pengadilan. Kalau memang ada unsur pidana, laporkan saja ke pihak kepolisian atau instansi terkait, biar apa itu tidak menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman yang terus-menerus di masa yang akan mendatang. Dari beberapa penyampaian Jayajuli Mukti selaku pemilik tanah yang sah, dapat disimpulkan bahwa permasalahan sengketa tanah hanya dapat diselesaikan dengan melakukan gugatan, bukan menyebar isu yang bersifat ujaran kebencian. Hingga berita ini ditayangkan, tentunya masih dibutuhkan keterangan dari kepala desa yang tentunya sebagai keberimbangan berita. Dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Suwarno Haryansi BerTV melaporkan.